Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana Nyugusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang jobsheet modul 7. Dimulai dari praktikum yang pertama. Jadi di praktikum kali ini kita membuat suatu kamera ya yang bisa ngezoom saat diklik. Jadi saat objeknya ngeklik kiri, dia bakal ngezoom ke arah yang di depannya. Misal saya zoom yang sini, nah, dia bakal ngezoom. Dan codingan untuk praktikum kali ini adalah telescopic view. Untuk codingannya sebagai berikut ya. Jadi kita instansiasi dulu zoomnya, speed in, speed out. Speed in ini digunakan saat transisi antara field of view yang secara default, yang ini misal saya play. Nah, ini adalah field of view secara default. Nah, saat dia transisi ke zoomnya, dia itu ada speednya. Jadi biar tidak terlalu kasar dikasih speed. Nah, seperti itu. Lalu ada speed in, speed out, init field of view, current field of view, dan lain-lain. Nah, pada start sendiri tentunya kita menginstansiasi dulu field of view yang sekarang, yaitu start default, dibuat main kameranya, dan minimalnya init field of view nya dibagi dengan zoomnya jika ada zoom nanti. Lalu jika ada update ya, jika ada update berupa panah mouse nol ini klik kiri, maka dia bakal ngezoom, dan zoom view ini memanggil fungsinya yang ini. Dan di sini akan membuat menginstansiasi baru current view-nya, diambil dari kamera. Lalu ada add field of view-nya berdasarkan speed in dan waktunya. Lalu ada if else yang menentukan current of view-nya sekarang. Jadi current of view-nya dikurangi minimal field of view-nya. Jika kurang dari 0,5 maka current field of view-nya dibuat minimal field of view. Tapi jika tidak, jika hasilnya dikurangi dan lebih dari minimal field of view-nya, maka current field of view-nya kurang dari sama dengan add field of view. Dan kameramennya ini, kamera yang tadinya awalnya default, bakal diset sesuai dengan if else di atas, seperti itu. Lalu jika tidak ada klik kiri, maka zoom out, jadi sama saja intinya dengan zoom in, zoom out nya, speed in, speed out, current of view, init view, dan lain-lain, sama, hampir sama ini. Cuma yang ini ditambahkan agar menambahkan field of view nya, kalau yang di atas kan dikurangi, seperti itu. Nah, ini untuk ngeset current distance, total distance, multiplier-nya di zoom-nya itu sampai ke berapa, seperti itu. Oke, mari kita demokan sekali lagi. Nah, jadi saat saya ngezoom, nah dia bakal ngezoom dan ada speednya, nggak langsung nggak kasar gitu ngezoomnya. Dan di codingannya itu ditaruh di sini di main kamera. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Semisal zoomnya ini saya besarkan jadi 5, nah dia ngezoomnya pastinya lebih besar, lebih dekat ngezoomnya. Nah, bisa kita lihat zoomnya, jaraknya semakin jauh karena kita set 5. Speed in-nya semisal kita buat 250, kita play. Nah, dia bakal cepat banget. Nah, agak kasar, tapi saat kembali dia agak pelan ya, karena di set 100 tuh. Speednya tuh gunanya itu, kita kembalikan ke 100. Itu untuk praktikum yang pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjut ke praktikum yang kedua. Oke, di praktikum yang kedua ini, di sini tugasnya adalah membuat suatu minimap ya, yang ada di atas pojok kanan atas ini.
yang nantinya mapnya akan mengikuti dan menyesuaikan gerakan dari playernya. Dan untuk codingan pada praktikum 2 ini adalah minimap ini. Di awal-awal instansi dulu ada transform, target, lalu game object marker, map GUI, height, distance, rotate, kamera angel, kamera pose, target angel, target position, kamera. Nah, di start ini kita pertama-tama get kameranya dulu dan ngeset kamera angelnya ini sebagai transform Euler angel, Euler angelsnya. Lalu target angelnya target transform Euler angel dan cam angel X 90, Y target angel titik Y. Lalu yang terakhir ini transform Euler angel sama dengan cam angel. Dan di update-nya ini target posisinya dia nge-get target positionnya sekarang, lalu ada kamera position berupa target position sama dengan target position, kamera position Y sama ditambah dari height-nya tadi 10,10 ini 10 float 10, lalu ada transformation position, dan ini ada vektor kompas angelnya itu berupa vektor yang nantinya kompasnya ini bakal ikut saat ada rotate, dia bakal ikut rotate saat layarnya maju, markernya juga maju, kompasnya yang bergerak seperti itu. Nah, ini jika ada rotate maka map GUI nya juga ikut nge-rotate, lalu markernya berubah. Tapi jika tidak ada ya markernya tetap bergerak, misalnya seperti ini. Jika ada rotate, nah mapnya juga ikut ke rotate, tapi jika tidak ya markernya aja yang gerak. Nah, bisa kita lihat. Untuk lebih lengkapnya nanti pada tugas akan diimplementasikan, jadi ada kamera dan minimap ini. Untuk praktikum yang kedua ini hanya membuat minimap dan menggerakkan markernya ini sesuai dengan layarnya. Jadi misal layarnya dekat dengan labirinnya ini, dia bakal nge-get yang labirinnya sesuai. Jika ada rotate dia bakal rotate seperti itu. Oke, itu untuk praktikum yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Oke, pada praktikum ketiga tugasnya di sini tidak ada codingan sama sekali, jadi pure settingan Unity-nya. Dan elemen terpenting dari praktikum ini adalah kamera surveillance-nya atau kamera pengawas, dan screen nanti ini akan mengeluarkan berdasarkan kamera surveillance-nya ini dan screen-nya. Mari kita lihat dulu. Nah, dia akan mengeluarkan sesuai dengan yang saat ini bergerak. Jadi misal layar yang bergerak, di sini juga bergerak. Nah, di kamera surveillance sendiri ini dia ada target teksturnya berupa screen. Nah, ini screen. Lalu di screen yang monitor ini di set sebagai screen juga. Yang screennya ini ngambil dari kamera surveillance-nya tadi, dan shadernya di set sebagai unlit atau tekstur seperti itu. Oke, mari kita demokan. Nah, jadi misal saya bergerak, di monitornya ini juga bergerak secara real time seperti kamera pengawas. Nah, saya bergerak ke belakang, di TV-nya ini atau di monitornya juga bergerak ke belakang. Itu saja untuk praktikum kali ini. Mari kita lanjut ke tugasnya. Nah, pada tugas kali ini kita disuruh melanjutkan project F atau project yang minimap tadi.
Bentar, minimapnya FG. Nah, yang minimap ini tadi diimplementasikan ya, dan ditambahkan kamera 3D bergenre FPS dan RPG. Nah, kamera RPG sendiri, kamera RPG game. Nah, kamera RPG game sendiri view-nya seperti ini. Nah, seperti ini, agak dari ke atas. Nah, seperti ini ya, kamera RPG game. Jadi nanti pada gamenya saya akan membuat suatu kamera dimana playernya ini agak ke atas lalu condong ke bawah, projectnya ke bawah. Kalau untuk FPS sendiri seperti ini kameranya. Nah, kamera FPS seperti ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, pada praktikum sebelumnya mapnya ini sudah jadi, saya copy dari praktikumnya sebelumnya. Lalu di sini elemen terpentingnya adalah kamera ya. Jadi yang ini adalah kamera utama. Saya play dulu. Nah, ini adalah kamera utama atau defaultnya. Lalu untuk yang di sini itu yang kedua. Ini adalah yang kamera FPS. Jadi di depan layarnya atau dekat tangannya seperti itu. Lalu untuk yang kelima ini, nah di atas seperti gambar yang di Google tadi, bergenre RPG. Nah, ini yang RPG. Switchboard sendiri ini sudah pernah saya praktekkan di praktikum yang sebelumnya, dan ada codingannya kamera switch. Saya tidak akan menjelaskan codingan kamera switch karena isi dari codingan kamera switch ini sama dari praktikum yang sebelumnya. Jika ingin melihat penjelasan saya, silakan buka praktikum yang sebelumnya. Nah, di sini terdapat 3 elemen, yaitu main kamera atau kamera defaultnya, lalu kamera FPS dan kamera RPG. Nah, sesuai dengan tombol ya. Jadi secara default main kamera, saat diklik 2 dia berubah ke FPS, dan saat diklik 3 dia berubah ke RPG. Nah, oke, mari kita coba play dulu. Nah, jadi ini adalah kamera defaultnya ya. Saat kita rubah jadi FPS, nah dia bakal berubah ke arah tangannya seperti itu. Nah, lalu saat RPG dia akan field of view-nya atau point of view-nya dia bakal agak ke atas lalu condong ke bawah, jadi seperti ini. Nah, ini kamera RPG sesuai dengan yang di Google tadi. Saat mengenai objek secara default dia akan jatuh. Nah, seperti itu. Untuk codingan minimapnya ini sama persis dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang saya ubah, saya hanya copy dan menambahkan multipurpose kamera 2 ini dan mengatur posisi XY sesuai dengan genre kamera yang telah ditugaskan pada jobsheet modul 7. Nah, oke, itu saja untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.